Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada hari ini saya bisa sedikit membagikan ilmu kepada kalian melalui video ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sedikit ilmu mengenai keutamaan menuntut ilmu. Kita sebagai manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berilmu. Oleh karena itu, setiap orang tua diwajibkan untuk mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada anaknya. Karena dilahirkan tidak berilmu, Allah telah memerintahkan seluruh umat manusia, terutama umat muslim, umat Islam ya, itu untuk belajar atau menuntut ilmu sebagai bekal untuk menjalani hidup. Dalam Islam, menuntut ilmu adalah tergolong hal yang suci. Mengenai perintah untuk menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita secara tersirat dalam wahyu yang diturunkan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Wahyu pertama ini sebagai tanda bahwa Nabi Muhammad SAW menjadi utusan Allah, memerintahkan untuk iqra atau bacalah. Wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah ini tidak menyuruh kita untuk sholat, puasa, zakat, bersedekah, dan lainnya, tetapi adalah memerintahkan kita untuk iqra atau bacalah, yang dapat kita tafsirkan untuk sebagai belajar atau menuntut ilmu. Ini menunjukkan bahwa sebelum kita beramal, kita itu harus berilmu dulu, mempunyai ilmunya dulu, yang insya Allah akan membawa kita menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Islam tidak menghendaki umatnya itu sengsara di dunia maupun di akhirat. Jadi menuntut ilmu itu tidak dibatasi antara perempuan dan laki-laki. Menuntut ilmu adalah hal yang wajib bagi setiap umat muslim. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Sesungguhnya menuntut ilmu adalah hal yang wajib bagi setiap muslim. Sesungguhnya para malaikat akan meletakkan sayap-sayap mereka pada penuntut ilmu karena ridho terhadap ilmu yang dituntutnya. Hadis riwayat Ibnu Abdi Albar. Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa menuntut ilmu adalah hal yang wajib. Allah mewajibkan semua manusia untuk menuntut ilmu itu bukan tanpa sebab, karena ada banyak sekali keutamaan yang Allah jelaskan di Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Salah satunya yaitu Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu agama beberapa derajat. Hal ini menunjukkan, ya, dari surat ini artinya itu menunjukkan bahwa betapa besarnya keutamaan dari menuntut ilmu itu sendiri, yaitu Allah akan meninggikan derajat kita. Ya, itu salah satunya. Satu hal lagi yang perlu diketahui adalah orang yang berilmu itu memiliki kepribadian yang teguh, tidak mudah terombang-ambing, dan tidak mudah pula terbujuk oleh godaan syaitan. Rasulullah bersabda, seorang yang alim lebih sulit digoda oleh syaitan daripada 1000 ahli ibadah yang tidak berilmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang tak kalah penting lainnya yang perlu kita renungkan adalah
suatu saat nanti kita pasti akan mengalami yang namanya kematian, dimana nanti entah kapan, jika Allah sudah berkehendak, malaikat akan mencabut nyawa kita dan kita akan berpindah ya, hidup di alam yang berbeda. Maka dari situ kita akan terputus dengan yang namanya hubungan dengan dunia. Tapi kecuali dari 3 hal. Yang pertama adalah shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Seperti sabda Rasulullah SAW, Bismillahirrahmanirrahim. Idza mata banu adama fata amaluhu illa min thalas, shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin shalihin yad'u lah. Yang artinya, apabila seorang keturunan Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal, yaitu shadaqah jariyah atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh, ya, seorang anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menyiratkan bahwa ilmu pengetahuan adalah investasi masa depan. Hadis ini juga menyiratkan perintah bahwa kita itu tidak hanya untuk memilikinya saja, tetapi kita juga perlu adanya pengalaman dalam kehidupan. Selain mengamalkan ilmu yang kita miliki, kita juga diperintahkan untuk berbagi atau mengajarkan ilmu yang kita miliki ini kepada orang lain. Jika kita mengajarkan ilmu yang kita miliki ini terhadap orang lain, ya, kepada orang lain, maka kita tidak akan kehilangan ilmu tersebut, tapi kita akan menambah pemahaman yang kita miliki terhadap ilmu tersebut. Ilmu pengetahuan berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Jika kita berhenti belajar, sementara ilmu pengetahuan terus berkembang, maka kita akan tertinggal. Oleh karena itu, kita harus terus belajar, terus berproses. Tidak hanya di bangku perkuliahan saja selesainya, tidak hanya waktu sekolah saja, tapi sebenarnya sejatinya dunia adalah laboratorium pendidikan. Karena itu, proses belajar manusia itu seharusnya berawal dari saat manusia itu dilahirkan, berawalnya dari situ, dan berakhir ketika kematian menjemput. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga akhir hayat atau liang lahat. Hadis tersebut menjadi dasar dari ungkapan long life education atau pendidikan seumur hidup. Dari hadis itu pula seharusnya kita termotivasi agar jangan pernah lelah untuk terus belajar. Kita niatkan perjuangan kita menuntut ilmu ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan niatan kita akan membagi ilmu ini kepada orang lain agar manfaatnya itu ada pada diri kita juga, ada pada orang lain juga. Jangan pernah berhenti belajar hal-hal yang bermanfaat selagi diberi kesempatan oleh Allah. Dengan niat yang ikhlas kepada Allah, mudah-mudahan kita akan mendapatkan keutamaan menuntut ilmu seperti yang Allah janjikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian ceramah atau ilmu yang dapat saya bagikan kepada kalian semua. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.